guys, mending sebelum pulang kita bahas tugas short movie dulu nggak sih? Aku nggak mau ya tugas itu kayak kemarin itu nilainya besar loh, 40% dari total nilai kita. Ya ampun kak, baru juga kamu duduk udah bahas tugas saja. Kasih napas dulu, napas sih, otak aku masih nyangkut di rumus yang tadi. Tapi benar sih kata si Jelita, kita harus mulai dari sekarang, kalau nggak nanti ribet sendiri. Kan nanti jadinya malah sistem ribet semalam. Iya bener tuh, jangan sampai diskusi kita ini ujung-ujungnya jadi berantem kayak semester lalu. Kayaknya itu mustahil, karena semua di sini pada singa semua. Oke, biar cepet gimana kalau kita ngambil tema bullying aja. Tema ini tuh simpel, juga referensinya tuh banyak kan di YouTube. Nah nanti kita nggak perlu cari properti aneh-aneh gitu. Gimana? Setuju nggak? Kenapa harus tema yang aman terus sih? Aku yakin semua kelompok pasti bikin itu. Bosan kah? Kita tuh bikin sesuatu yang stand out kalau mau dapat nilai A. Aku setuju sih sama Muji. Masa kita pilih bullying lagi? Terlalu pasaran nggak sih? Ada tema lain nggak? Bukan masalah pasaran kan? Kita tuh cuma punya waktu 10 hari. Siapa yang mau edit coba? Kalau ceritanya ribet. Terus siapa yang mau cari lokasi? Sebenarnya aku ada ide sih soal Nanti dulu Cel, aku belum selesai nih ngejelasinnya. Jadi kalau kita ngambil lokasinya di kampus, gimana? bentar kak, kayaknya tadi Chelsea mau ngomong deh. Iya, nanti dulu. Jangan nanti terus dong, terusnya nanti ide nyamper. Tapi kak, gak ada salahnya juga kita dengar semua ide dulu. Siapa tahu ada yang lebih mudah dan gampang. Nah, aku lebih mau ke tema yang lebih emosional gitu, yang bisa relate ke penonton, yang bisa masuk, yang bisa kerasa ke hati, bukan sekadar acting nangis-nangis doang. Emosional kayak gimana sih? Drama Korea gitu. Kita nggak punya waktu sebanyak itu buat bangun chemistry yang sedalam itu. Ya tentang kita yang berbeda pendapat ini, tentang orang yang suaranya selalu dia bawa angin lalu. Aku juga kepikiran itu sih. Aku juga udah sempat bikin kerangkanya sedikit. Tapi tema kayak gitu monoton, Cal. Visualnya cuma orang ngobrol doang, nggak menarik. Kalau dibuat dari sudut pandang orang yang sering bungkam, ini sebenarnya bisa jadi puisi sih kak. Kita main di lighting dan Udah kali ya, kita tuh butuh tema yang poin, jangan dihubungin. guys, diskusi itu bukan lomba cepat-cepatan ngomong. Menurutku sepakat sih yang diomongin sama Laura tadi. Kak, kenapa sih setiap Chelsea ngomong, kamu selalu potong? Dia baru ngomong 2 kalimat loh, kamu udah langsung potong aja. Karena dia tuh ragu-ragu. Diskusi itu butuh kepastian, bukan cuma doang. Aku bukan ragu. Aku cuma lagi nyusun kata-kata aja biar nggak salah ngomong. Ya, semua orang beda cara ngomongnya, nggak semua orang itu harus jadi dominan kamu. Jadi sekarang ini salah aku. Di sini yang paling pusing aku tahu. Kalau kelompok 3 ada yang ngatur bakal berantakan. Gak ada yang bilang kamu itu salah, karena itu emang tanggung jawab kamu. Tapi kamu terlalu memaksakan semua orang buat jadi pion kamu. Kita itu rekan tim, bukan bawahan kamu. Sabar dulu, semua duduk dulu ya. Cerita bedakan antara netizennya sendiri dengan musyawarah. Itu namanya di kantor, kita musyawarah tim. Kalian tuh gak ngerti beban jadi ketua. Kalau nilainya jelek, aku yang malu. Tapi kamu juga harus ngerti gimana rasanya nggak dianggap dalam tim sendiri. Kalian mau tahu kenapa aku lebih sering diam? Itu tuh bukan karena aku gak punya ide, tapi karena aku tahu setiap aku ngomong pasti kalimat itu gak akan pernah selesai. Ada aja yang merasa suaranya itu lebih kencang dan lebih benar dan harus didengerin. Cel, aku cuma Bahkan sekarang pun kamu masih mau motong kalimatku kak. Yang paling menyakitkan itu bukan karena pendapatku ditolak, tetapi saat bahkan aku nggak dikasih kesempatan buat menyampaikan apa yang aku punya. Rasanya aku ini kayak angka absen di kelompok ini, bukan manusia. Lucu ya, kita mau bikin video tentang nilai Pancasila menghargai perbedaan, tetapi bahkan kita nggak bisa menghargai satu orang di depan mata kita sendiri.
kita terlalu sibuk mengutamakan ego kita masing-masing, terutama yang merasa paling tahu segala di dunia ini. Kadang orang nggak butuh pendapatnya itu diterima, mereka cuma butuh didengar. Dan hari ini kita semua bakal jadi pendengar yang baik. Cak, aku sadar aku terlalu gagal, makanya aku kayak gini. Aku minta maaf ya, karena aku untuk kesempatan kamu bicara berkali-kali. Nggak marah kok kalau ide yang dilakukan kita. Aku cuma pengen ngerasa aku dianggap di kelompok itu. Sekarang aku sama kamu. Oke guys, gini aja. Aturan barunya gini. Kalau ada yang ngomong, kita dengerin sampai titik habis. Baru kita tanggapi dari pembicaraan orang itu. Ah iya, siapa yang matang pembicaraan, kena denda traktir es teh deh. Bangkrut dong Sulika. Oke siap, Nana Chelsea, panggung milikmu. Oke, jadi menurut aku kita itu mulai dari suatu ruangan gelap melambangkan pikiran seseorang yang terisolasi. Jujur ya, ini pertama kalinya aku lihat Chelsea ngomong sepanjang ini. Itu keren banget, Sel. Setuju. Maaf ya teman-teman, mari kita bikin karya yang benar-benar dari hati kita sendiri. Menghargai perbedaan pendapat bukan soal siapa yang paling vokal atau siapa yang paling pintar. Ini tentang memberi ruang bagi setiap jiwa untuk merasa berarti. Karena musyawarah bukan untuk mencari pemenang, melainkan untuk mencari kesepakatan dalam harmoni. Di balik setiap argumen, ada manusia yang ingin dihargai. Dan di balik setiap keheningan, ada ide yang menunggu untuk merubah keadaan. Karena terkadang, yang paling dibutuhkan seseorang bukanlah pembenaran, melainkan kesempatan untuk didengar sampai selesai. Musyawarah bukan tentang mencari siapa yang menang dan siapa yang kalah, tetapi tentang menemukan jalan bersama dengan saling memahami dan saling menghargai. Sebab dalam sebuah kebersamaan, setiap suara memiliki arti dan setiap pendapat pantas untuk dihormati. Karena melalui nilai sila keempat Pancasila, kita belajar bahwa menghargai pendapat orang lain adalah bentuk nyata dari musyawarah yang adil.